Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berdasarkan elektronnya, maka kita bisa lihat bagaimana konsep reaksi reduksi dan oksidasi, ya. Jadi kalau reaksi reduksi ini adalah reaksi yang menangkap elektron. Menangkap elektron itu ditunjukkan oleh elektronnya yang berada di sebelah kiri tanda panah, ya. Sedangkan reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang melepas elektron. Jadi karena elektronnya dilepas, maka elektronnya akan berada di sebelah kanan tanda panah. Oke, itu konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan elektronnya. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh untuk reaksi reduksi, ya. Reaksi reduksi itu elektronnya ditangkap, jadi elektronnya ada di kiri semua. Oke. Kemudian kalau reaksi oksidasi itu reaksi yang melepas elektron, jadi elektronnya ada di kanan semuanya, ada di kanan tanda panah. Oke, ini latihan ya. Coba kita lihat. Tentukan apakah reaksi berikut ini termasuk oksidasi atau reduksi. Oke, ada dua soal. Nah, dua soal ini ternyata elektronnya belum ada, ya. Elektronnya belum ada, jadi bagaimana kita tahu dia oksidasi atau reduksi? Maka kita harus setarakan dulu reaksi ini sehingga elektronnya akan terlihat di kiri atau di kanan tanda panah. Oke, kita lihat penyelesaiannya dulu untuk reaksi yang pertama, ya. Kita setarakan reaksi ini. Reaksi ini tidak ada O dan tidak ada H-nya. Jadi hanya ada unsur Fe. Jadi perhatikan dulu jumlah Fe di kiri dan di kanan. Menghitung jumlah itu lihat angka di belakang unsurnya. Fe di kiri ini ada 1, Fe di kanan juga ada 1. Jadi udah sama. Setelah itu karena tidak ada O, tidak ada H, maka langsung kita menyetarakan muatan. Di kanan muatannya plus 3, lebih besar dari di kiri, ya. Maka elektronnya nanti posisinya di kanan, ya. Selanjutnya berapa banyak elektronnya yang kita tambahkan? Perhatikan ini muatan di kanan plus 3 dikurangi berapa supaya sama dengan muatan di kiri plus 2. Jawabannya plus 3 dikurangi 1 supaya hasilnya plus 2. Sehingga di kanan akan muncul plus 1 elektron. Oke, jadi kelihatan elektronnya sudah berada di kanan, ya. Kalau elektronnya di kanan berarti disebutnya reaksi oksidasi. Selanjutnya untuk reaksi kedua, MnO4- menjadi Mn2+, ya. Perhatikan jumlah Mn-nya 1 di kiri, Mn-nya 1 di kanan. Jadi sudah sama. Selanjutnya kita menyetarakan O-nya 4 di kiri, maka di kanan tidak ada O, maka kita di kanan tambahkan 4H2O. Menambahkan 4H2O ini menyebabkan munculnya unsur hidrogen, ya. H-nya ada 2 kali 4, 8. Sementara di kiri tidak ada H, maka di kiri akan muncul 8H+. Selanjutnya kita menyetarakan muatan, ya. Di kiri ini ada -1 plus 8. -1 plus 8 totalnya jadi plus 7, ya. Di kiri plus 7, di kanan plus 2. Jadi di kiri lebih banyak, plus 7. Oleh karena itu nanti elektronnya ada di kiri. Plus 7 dikurangi berapa supaya jadi -2? Ya, jawabannya plus 7 dikurangi 5. Makanya di sini muncul 5 elektron. Elektronnya di kiri berarti reaksi ini adalah reaksi reduksi. Oke, jadi yang di atas adalah oksidasi karena elektronnya di kanan, yang di bawah adalah reduksi karena elektronnya di kiri. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan bilangan oksidasinya, ya, biloks, bilangan oksidasi. Kalau reaksi reduksi ini adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, jadi menurun biloksnya. Kalau oksidasi kebalikannya, kenaikan bilangan oksidasi. Oke, kita lihat dulu bagaimana aturan penentuan biloks, ya. Aturan penentuan biloks. Nah, ini dia, ya. Ini yang utama-utama saja, ya. Biloks unsur bebas sama dengan 0. Ini harus diingat, biloks H plus 1, biloks O min 2. H plus 1, O min 2. Selanjutnya, biloks ion itu sama dengan muatannya.
jumlah biloks senyawa netral itu sama dengan 0, jumlah biloks ion poliatom sama dengan muatannya, biloks unsur golongan 1A itu plus 1, biloks unsur golongan 2A adalah plus 2. Baik ya, itu aturan dalam penentuan biloks atau bilangan oksidasi. Kita latihan dulu bagaimana menentukan bilangan oksidasi di dalam suatu senyawa ya. Tentukan biloks Cl dalam senyawa berikut. Jadi ini ada 5 ya, diminta menentukan biloks Cl dalam senyawa-senyawa ini. Ya, kita lihat penyelesaiannya untuk soal nomor 1 ya, Cl2. Nah, Cl2 ini adalah unsur bebas. Ya, kenapa disebut unsur bebas? Karena Cl tidak berikatan dengan unsur apapun. Jadi bentuknya hanya Cl saja ya, tidak berikatan dengan unsur apapun. Menurut aturan, biloks unsur bebas adalah 0. Jadi, biloks Cl di dalam Cl2 adalah 0. Oke ya, diingat biloks unsur bebas adalah 0. Selanjutnya, nomor 2. Biloks Cl di dalam Cl-. Nah, Cl- ini bukan unsur bebas ya. Cl- ini adalah ion. Ada min di atasnya. Ini ion ini. Aturannya, biloks ion sama dengan muatannya. Nah, jadi dilihat plus minus yang di atasnya ini ternyata minus 1. Berarti biloks Cl di dalam Cl- adalah minus 1. Oke. Selanjutnya soal nomor 3 ya. NaClO4. Nah, NaClO4 kita jabarkan dulu ya. Na-nya ada 1. Ini angka 1 di belakang Na tidak tertulis. Jadi 1 kali biloks Na. Ditambah Cl-nya ada 1. 1 kali biloks Cl. Ditambah O-nya ada 4. 4 kali biloks O sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ada aturan untuk senyawa netral jumlah biloksnya adalah 0. Ya, jumlah biloksnya adalah 0. Senyawa netral itu yang mana? Senyawa netral itu tidak ada positif, tidak ada negatifnya di atas. Ya, itu namanya senyawa netral, jumlah biloksnya 0. Sekarang kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Na ini adalah golongan 1A. Jadi harus diingat lagi golongan 1A, golongan 2A. Na golongan 1A maka biloksnya plus 1. Nah, jadi bisa dijabarkan 1 kali plus 1. Biloks Cl yang dicari 1 kali biloks Cl, biloks O diketahui min 2. Udah ketentuan ya, biloks O min 2. Jadi 4 kali min 2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal matematisnya aja. 1 kali plus 1 per 1, biloks Cl yang dicari ini min kali plus. Jadi min 2 kali 4 8 sama dengan 0. Kemudian ini pindah ruas jadi min 1, ini pindah ruas jadi plus 8. Min 1 plus 8 hasilnya plus 7. Jadi biloks Cl di senyawa NaClO4 adalah plus 7. Oke. Selanjutnya untuk nomor 4, MgCl2 2 kali. Ya. Kita jabarkan seperti nomor 3 tadi. Jadi 1, ini Mg-nya 1 kali biloks Mg. Cl-nya ini dikurung 2 kali, berarti Cl-nya ada 2. Ya, Cl-nya di sini 1 kali 2. Jadi angka di luar kurung ini sifatnya mengalihkan. 1 kali 2 ya, jadi Cl-nya ada 2. 2 kali biloks Cl. O-nya ini ada 2 kali 2. 2 yang di luar kurung ya. 2 kali 2 berarti 4 kali biloks O sama dengan 0. Sama dengan 0 karena ini senyawa netral, tidak ada plus minusnya. Oke. Dimasukkan Mg itu adalah golongan 2A, berarti 1 kali plus 2. Biloks Cl ini yang dicari. Biloks O itu ditentukan minus 2. Minus 2 kali 4, berarti minus 8. Ya, selanjutnya ini pindah ruas. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. Min 8 pindah ruas jadi plus 8. Oke, sehingga hasilnya jadi plus 6. 2 kali biloks Cl sama dengan plus 6. 2-nya pindah ruas menjadi bagi. Ya, berarti plus 6 bagi 2 hasilnya plus 3. Nah, itu nilai biloks Cl dalam senyawa MgCl2, ClO2 2 kali ya. Selanjutnya nomor 5, ClO3-. Ya, dijabarkan lagi seperti nomor 4 tadi.
Cl-nya ada 1 kali Cl, 1 kali bilox Cl ya, ditambah O-nya 3, berarti 3 kali dengan muatannya ya. Kemudian kita masukkan nilai bilox O. Jadi bilox Cl ini yang dicari 3 kali min 2, karena O ini diketahui biloxnya minus 2 ya, menjadi minus 6 nanti nih. Min 2 kali 3, min 6 sama dengan min 1. Oh ya, ini kenapa sama dengan min 1? Karena ini adalah ion poliatom, jadi bukan senyawa netral ya, bukan senyawa netral. Kalau tadi soal nomor 3 dan 4 ini senyawa netral, tidak ada plus minus di atasnya. Tapi kalau ada plus minus di atasnya, ini namanya ion ya, ion poliatom. Jadi aturannya jumlah bilox di dalam ion poliatom itu sama dengan muatannya. Jadi tidak sama dengan 0 ya, sama dengan muatannya. Muatannya dilihat ini min, berarti min 1 maksudnya ya, min 1, makanya di sini sama dengan min 1 ya. Kemudian min 6 ini pindah ruas jadi plus 6, min 1 plus 6 ya, min 1 plus 6 jadi hasilnya plus 5. Nah, ini bilox Cl di dalam ClO3 min. Jadi kesimpulannya bilox Cl ini bisa berbeda-beda tergantung Cl-nya berada di dalam senyawa apa atau di dalam ion apa. Oke, itu latihan bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Kita kembali ke konsep reduksi dan oksidasi. Reduksi ini adalah penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau kenaikan bilox. Ya. Kita langsung lihat contoh soal ini yang nomor 1 dan nomor 2. Kita diminta menentukan apakah reaksi ini termasuk oksidasi atau reduksi menggunakan konsep bilangan oksidasi. Jadi tidak perlu menyetarakan reaksi kalau menggunakan konsep bilangan oksidasi ya. Jadi langsung menentukan biloxnya, baru kita lihat dia naik atau dia turun nanti biloxnya. Oke, kita lihat ya penyelesaian untuk soal nomor 1. ClO3 min menjadi Cl min. Nah, dicari dulu nih bilox Cl di dalam ClO3 min. Oke, ini ya penjabarannya dengan cara yang tadi. Cl-nya ada 1 kali bilox Cl, O-nya ada 3 kali bilox O. Ini dijumlahkan. Ya, terus bilox O ini diketahui min 2, berarti 3 kali min 2. Jadi bilox Cl plus kali min 6 sama dengan min 1. Min 6 pindah ruas jadi plus 6 min 1 jadinya plus 5. Oke, jadi kita akan dapatkan bilox Cl adalah plus 5. Nah, ditaruh di bawah Cl, di bawah unsurnya masing-masing. Cl biloxnya plus 5, O diketahui biloxnya min 2, Cl min ya, ini sesuai dengan muatannya. Jadi bukan unsur bebas karena ada min di atasnya, maka min 1, maka biloxnya min 1. Nah, terus dilihat perubahannya dari Cl yang di kiri panah dengan Cl yang di kanan panah. Ternyata biloxnya kan turun dari plus 5 ke min 1, berarti biloxnya turun. Kalau biloxnya turun berarti kita katakan reaksi itu adalah reaksi reduksi. Nah, jadi nomor 1 ini adalah reaksi reduksi. Oke. Selanjutnya ke nomor 2. Nah, nomor 2, N2H4 menjadi 2NO. Oke, sama seperti tadi, kita jabarkan dulu, kita cari bilox N di kiri dan N di kanan. Oke, ya. N2H4, berarti N-nya ada 2 kali bilox N. H-nya ada 4, berarti 4 kali bilox H. Dijumlahkan ya, bilox N dengan bilox H dijumlahkan. Sama dengan 0, kenapa 0? Karena ini senyawa netral, tidak ada plus minusnya. Oke, dilanjutkan. Bilox H itu diketahui plus 1 ya, berarti 4 kali plus 1. Hasilnya 4, plus 4. Oke, 2 kali bilox N ditambah 4 sama dengan 0. 4-nya pindah ruas. Nah, pindah ruas ke kiri, jadi minus 4. Oke, 2 kali bilox N sama dengan minus 4. Berarti bilox N sama dengan minus 4 dibagi 2. 2-nya ini pindah ruas ke kanan. Ya, bagi minus 4 bagi 2 menjadi min 2. Itu bilox N di dalam N2H4. Selanjutnya kita lihat bilox N di dalam 2NO. Ya, 2NO. Angka 2 di depan ini disebutnya koefisien. Penentuan bilox ini tidak bergantung kepada koefisien. Jadi koefisiennya ini enggak berpengaruh.
Jadi ditutup aja ya. Oke, kita lihat N-nya ada 1 nih. Berarti 1 kali bilox N. Ditambah O-nya ada 1. Berarti 1 kali bilox O. Dimasukkan angka bilox O-nya minus 2. 1 kali bilox N ditambah 1 kali minus 2. Plus kali min berarti min 2 kan? Nah, 1 kali bilox N adalah bilox N, minus 2-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 2. Nah, itu bilox N. Ya, oke. Jadi di kiri N2H4 tadi bilox N-nya adalah min 2. Jadi kita taruh di bawah N-nya angka min 2. H ditentukan, sudah diketahui ya biloxnya plus 1. N dalam NU ini tadi biloxnya adalah plus 2. Nah, ini kita tulis plus 2 di bawahnya N. Kemudian O juga sudah ditetapkan nilai biloxnya min 2. Lalu kita lihat perubahannya min 2 ke plus 2. Nah, min 2 ke plus 2 itu naik apa turun? Naik ya, ini negatif nih, negatif 2 ke positif 2, berarti naik. Biloxnya naik, disebutnya reaksi oksidasi. Oke, jadi reaksi nomor 2 ini adalah reaksi oksidasi. Baik, jadi kesimpulannya reaksi reduksi dan oksidasi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi elektronnya dan bisa dilihat juga dari sisi biloxnya. Oke, itulah pembahasan kita untuk kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar meskipun kondisi pandemi masih melanda negeri kita ini ya. Tetap semangat untuk belajar. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.